Hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah sesuatu yang lahir dari pergumulan saya, dan Tuhan itu berbicara dan Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Firman Tuhan yang membebaskan, firman Tuhan yang memberikan tuntunan. Hari ini saya juga percaya firman Tuhan ini akan membebaskan banyak dari Anda. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat mulai ayat yang pertama kita buka sama-sama. Judulnya adalah Kain dan Habel. Saudara mungkin sudah tahu cerita ini, tapi kita mau bahas apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita ini. Ya, ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Ya, ini kakak adik. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, kalau sekarang ini mungkin yang satu usaha lahan, usaha hasil bumi gitu ya, baik beras dan sebagainya. Karena dia adalah sebagai petani. Habel adalah gembala kambing domba. Mungkin kalau hari ini Habel itu digambarkan sebagai pengusaha yang daging gitu ya, atau kuliner, atau peternak gitu kan. Nah, kemudian perhatikan ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kalau saudara baca cerita ini menggambarkan dua orang yang sama-sama mempersembahkan korban dari hasil pekerjaannya gitu ya, dari hasil usahanya. Yang satu persembahannya diterima, yang satu tidak diterima, tidak diindahkan. Ya, kalau sekarang implikasinya adalah kalau kita sama-sama dengan rekan kita gitu ya, sama-sama pengusaha mungkin, sama-sama orang yang bekerja, sama-sama mempersembahkan sesuatu atau berdoa mendoakan sesuatu, tapi rekan kita ini doanya dijawab, kita gak dijawab. Nah, kalau kita lihat cerita ini kadang kita suka melihat, oh Kain ini jahat ya gitu ya. Kain ini hatinya gak baik ya gitu kan. Karena kita tahu cerita ini akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, pertanyaannya saya mau tanya kepada Anda hari ini. Kalau misalnya Kain itu diganti menjadi Anda. Ya, ketika ada orang di sebelah Anda yang sama-sama berdoa, doanya dijawab, Anda tidak dijawab. Bagaimana perasaan Anda? Gitu ya, apa yang Anda alami di hati? Bagaimana kalau orang yang sama-sama bisnis gitu ya, sama-sama merintis bersama, sama-sama jadi pengusaha gitu ya. Doanya pengusaha apa sih? Berdoa, Tuhan kembangkan usahaku, berkati usahaku, kirim customer. Yang satu doanya dijawab ya, usahanya tambah maju pesat. Yang sini kok gak maju-maju gitu ya, jalan di tempat. Atau ketika rekan kerja di tempat kerja Anda mendapat promosi sedangkan Anda tidak mendapat promosi. Dia diindahkan oleh bos Anda tapi Anda tidak diindahkan. Bagaimana hati Anda? Ketika sama-sama mengerjakan tugas yang sama, rekan Anda dipuji, Anda tidak dipuji. Kondisinya seperti itu saudara ya, Kain dan Habel. Mungkin cerita itu sama-sama kita lihat, oh mereka mempersembahkan korban. Tapi di hidup kita, situasi seperti Kain dan Habel ini sering terjadi. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Kain? Ya, apa reaksi natural kita? Apakah ada orang yang jujur berkata, ya kalau itu terjadi saya merasa tidak nyaman. Mungkin tidak sampai membunuh seperti Kain gitu ya. Saudara, sebenarnya kalau saudara pikirkan, saya ajak Anda merenungkan dan memikirkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini. Sebenarnya kenapa ya Kain itu kok marah dengan Habel? Bahkan sampai membunuh. Saya tanya, apa kesalahannya Habel? Apakah Habel itu memukul Kain? Apakah Habel itu menyakiti Kain? Habel tidak melakukan apa-apa. Mereka itu sama-sama mempersembahkan korban.
Apa salahnya? Apakah Anda bisa sebutkan kejahatan yang Habel lakukan terhadap Kain? Kira-kira apa salahnya, apa yang Habel lakukan yang membuat Kain itu kok marah? Ya kan? Harusnya Kain ini kan marahnya sama Tuhan, bukan sama Habel. Kan yang tidak mengindahkan Kain kan Tuhan. Gitu ya, Habel cuma mempersembahkan korban kok. Dia nggak mencuri, dia nggak memfitnah, dia nggak memukul. Habel nggak melakukan apa-apa terhadap Kain, tapi Kain marah kepada Habel. Ya, saudara, kita ini juga sadar tidak sadar sering menjadi seperti Kain. Kita suka membandingkan diri kita, entah kita sadar dengan mengucapkannya atau kita melakukannya dengan tidak sadar dan tidak atau bicara di dalam hati, ya. Contoh kalau perempuan, kalau wanita, kalau ketemu gitu kan. Nggak usah ngomong, tiba-tiba kita sudah lihat itu langsung membandingkan diri. Siapa lebih tinggi dari yang penting sampai yang paling nggak penting gitu. Misalnya bulu matanya siapa ya yang lebih panjang gitu kan. Itu kan penting nggak penting gitu ya. Siapa yang kulitnya lebih halus dan sebagainya. Kalau pria mungkin ketemu membandingkan apa? Membandingkan pekerjaannya, pencapaiannya, kepemilikannya. Atau mungkin ototnya siapa yang lebih besar. Kok aku nggak sama ya dengan dia? Siapa yang lebih baik? Saudara, kadang orang itu bilang, aku ini nggak suka dibandingkan, gitu ya. Salah, sebenarnya kalimat itu belum sempurna, ya. Bukan tidak suka dibandingkan, karena toh orang nggak membandingkan kita pun kita suka membandingkan diri kok, betul tidak? Ya, kalimat itu kan biasanya harusnya lengkapnya, bukan tidak suka dibandingkan, tapi tidak suka dibandingkan dengan orang yang lebih baik dari kita sehingga kita merasa lebih buruk. Tapi kalau kita dibandingkan dengan orang yang di bawah kita kan merasa, wah aku lebih baik. Anda kan happy-happy aja gitu ya. Yang kita nggak suka kan dibandingkan dengan orang yang lebih baik dari kita gitu ya. Saudara, kita buka sama-sama satu kejadian lagi di 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memikul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Loh kok sama ya kayak Kain ya. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud di perhitungan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku di perhitungan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saya tanya saudara ya, Daud itu salah apa ya sama Saul? Apakah Daud itu menyakiti Saul? Apakah Daud itu mencuri sesuatu dari Saul? Apakah Daud itu berkhianat terhadap Saul? Daud gak berkhianat, dia membunuh musuhnya Saul. Mereka sama-sama satu tim kok. Harusnya kan Saul happy karena Daud orang Israel menang. Daud membunuh mungkin lebih banyak. Coba kalau Daud gak bisa perang, kan mungkin kalah gitu ya. Tapi di sini dikatakan Saul itu marah. Dan sejak hari itu dia itu mendengki kepada Daud. Harusnya Saul itu marahnya sama yang perempuan yang nari-nari itu. Harusnya Saul itu marah, kasih tahu kamu nyanyinya salah. Aku yang berlaksa-laksa, Daud gak sebanyak aku. Tapi dia gak marah sama perempuan yang menari-nari, dia marahnya sama Daud. Saudara, cerita-cerita di atas sebenarnya banyak cerita-cerita lain di dalam firman Tuhan menggambarkan sesuatu di dalam hati manusia. Ya, seperti murid-murid Yesus di Lukas 9 ayat 46 dikatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pertanyaannya, kenapa sih ingin jadi yang terbesar? Kalau memang Simon atau Andreas atau Yohanes yang terbesar, terus kenapa gitu ya? Kenapa kita ini bertengkar tentang siapa yang terbesar? Siapa yang paling baik? Sebenarnya apa sih yang sedang kita ini cari? Atau perhatian siapa sih yang kita berusaha raih? Saudara,
Apa yang membuat hati manusia itu seperti itu? Karena kita semua ini sebenarnya punya yang namanya insecurity. Kita punya yang namanya perasaan tidak aman. Ya, insecurity adalah perasaan ragu-ragu yang mendalam, ya, dan perasaan ketidakpastian yang mendalam tentang siapa kita, tentang nilai kita, tentang keberhargaan kita. Ya, sebuah kondisi jiwa yang merasa tidak aman. Perasaan yang muncul adalah gelisah, takut, malu, merasa nggak layak, merasa buruk gitu ya. Saya berikan Anda bad news and good news dari insecurity. Ya, bad news atau kabar buruk dari insecurity adalah insecurity ini bisa berkembang di dalam hati seseorang dan berpotensi menghancurkan hidup kita dan orang lain. Di dalam pekerjaan misalnya, kita bisa tidak maksimal, kita bisa gagal. Sebaliknya kita bisa sukses, tapi kita nggak puas. Tidak ada kepuasan batin. Di dalam hubungan, kalau orang itu tidak pernah membereskan ini, di dalam hubungan orang akan menjadi orang yang seperti apa? Posesif, controlling, tidak bisa dekat, nggak bisa intim dengan orang. Karena apa? Karena sulit membangun sesuatu yang lebih dalam. Karena apa? Karena takut terlihat buruk. Takut kalau orang ini semakin dekat, kalau semakin kenal saya, nanti dia nggak mau karena saya ini tidak sebaik yang dia kira. Gitu ya, dan banyak hubungan hancur karena satu faktor ini, yaitu insecurity. Di dalam area keuangan, karena orang yang insecure itu ingin mendapatkan perhatian sehingga seringkali di dalam keuangan pun membelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Hal-hal yang supaya terlihat baik, supaya terlihat keren gitu kan. Untuk memberi impresi, untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang sebenarnya bahkan tidak peduli dengan Anda. Apalagi di dalam kesehatan, cemas, khawatir, takut membuat orang itu dari sakit fisik bisa sampai mental illness. Saudara, betapa mengerikannya kalau kita ini tidak mengatasi satu hal ini. Ya, di dalam firman Tuhan juga ada Herodes. Herodes ketika tahu ada raja yang lahir. Ketika Yesus Kristus lahir ke muka bumi, Herodes tahu lewat orang Majus bahwa ada raja yang lahir. Dia langsung insecure, dia langsung gak aman. Karena insecurity yang tidak diatasi, bayi-bayi di Bethlehem itu dibunuh. Karena insecurity yang tidak diatasi, Habel dibunuh oleh Kain. Karena insecurity yang Saul alami, dia membunuh orang-orang yang berpihak kepada Daud, imam-imam dan sebagainya. Saudara, betapa mengerikannya ketika orang itu bahkan di dalam sebuah posisi, tapi ketika sesuatu di dalam hati orang itu ada sesuatu yang tidak diatasi, itu bisa menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya. Tapi saya juga kasih Anda sebuah kabar baik. Good news-nya adalah Anda tidak sendirian. Anda tahu, semua orang di muka bumi ini, semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa punya yang namanya insecurity. Ya, dan gak cuma itu, ada jalan keluar, ada solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar untuk hal ini. Nah, bagaimana saya tahu bahwa saya ini orangnya insecure? Ada orang-orang yang mudah menyadarinya tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ada juga orang-orang yang tidak menyadarinya. Ya, tapi merasa hidupku ini ada yang salah gitu, ada yang tidak beres karena di area-area tertentu dia merasa gagal. Ada orang yang deny, ada orang yang mengabaikan. Saudara, pada intinya kita semua ini punya satu hal ini. Ya, tapi kita perlu sadar, kita perlu tahu gejala-gejalanya supaya kita tuh bisa mengatasinya sampai ke akarnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau itu tidak diatasi, itu bisa menghancurkan hidup kita. Kita bisa sukses, kita bisa naik ke posisi yang tinggi. Tapi itu bisa menghancurkan kita dan orang-orang di sekitar kita dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita sukses, kita berhasil dan kita jadi berkat. Kita nggak struggle di dalam. Ya, ada beberapa gejala yang kita bisa lihat.
entah dari diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira apakah ada salah satu dari hal-hal ini? Misalnya orang sakitnya di dalam tapi kan kelihatan gejalanya. Oh ini orangnya panas, oh orangnya ini sakit perut, atau orangnya ini batuk. Ada gejala-gejala yang Anda bisa lihat untuk tahu sebenarnya apakah Anda masih bergumul dengan itu atau tidak. Ya, beberapa gejalanya yang pertama meragukan prestasi diri sendiri. Ya, atau kalau orang bilang itu imposter syndrome. Di dalam dunia kerja misalnya, orang itu khawatir terus-menerus, takut kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi. Aduh kayaknya aku ini gak bisa deh. Aduh kayaknya aku ini gak akan mencapai target. Aduh, jadi selalu khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi sehingga dia gak berani melakukan hal-hal yang menantang. Sehingga dia berhenti karena dia takut melakukan kesalahan. Ada orang yang sangat perfeksionis gitu ya, menaruh tuntutan yang tinggi untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain ya. Kalaupun mereka itu punya goal, punya target, kalau mencapai 99% sudah hampir perfect gitu ya, 100%. Kurang 1% itu mereka merasa jadi orang yang gagal. Maunya tuh perfect gitu ya, super perfect. Kesalahan kecil akan membuat mereka merasa menjadi orang yang gagal. Kesalahan kecil membuat mereka meragukan kembali diri mereka dan orang lain. Nah saudara, apa bedanya perfeksionis dengan excellent? Tuhan mengajar kita jadi orang yang excellent. Orang yang excellent itu didasari dengan motivasi memberikan yang terbaik. Ya, jadi kepuasannya adalah ketika dia memberikan yang terbaik. Hasil terbaik adalah efek sampingnya. Kalaupun ada kurang sedikit sana sini, dia nggak akan memukul diri. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah memberikan yang terbaik. Itu orang excellent. Tapi kalau orang perfeksionis, didasari motivasi mau jadi yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya dia gagal, dia merasa aku ini buruk. Kepuasannya terletak pada hasil. Kalau kurang sedikit, dia langsung merasa gagal. Saudara, ada orang-orang seperti itu. Apakah Anda salah satunya? Ada orang-orang juga yang merasa harus tahu semua informasi. Jadi kalau mau melakukan sebuah proyek, kalau belum tahu segalanya tuh nggak bisa jalan gitu ya. Takut salah langkah, tapi terlalu berlebihan. Sehingga contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau di sekolah takut bertanya karena takut terlihat bodoh. Kalau di meeting itu takut ngomong, karena kalau tanya atau ngomong takut terlihat buruk gitu ya, takut terlihat bodoh. Ada orang-orang juga yang bergumul ketika dia itu harus minta tolong kepada orang lain. Ya, ada orang-orang yang solois, sukanya kerja sendiri. Kalau minta tolong sama orang lain itu merasa kayak sebuah kelemahan. Gitu ya. Ini adalah bagian dari meragukan prestasi diri sendiri, meragukan diri sendiri. Dan orang-orang ini merasa bahwa aku gak boleh gagal. Kalau dipuji, ya, ada orang yang tidak bisa dipuji. Kalau ada terima pujian, dia berpikir, ini dia cuma menghibur aja. Dia nggak benar-benar memuji aku. Ada orang juga yang nggak bisa terima kritikan. Ya, kalau dikritik tersinggung, karena dia merasa ketahuan kejelekannya, gitu ya. Saudara, ini adalah gejala-gejala dari orang-orang yang sebenarnya struggle atau bergumul dengan yang namanya insecurity. Apalagi gejalanya, tidak bisa menerima kekalahan. Ya, selalu berkompetisi hampir di dalam segala hal. Tidak mau disaingi, merasa terganggu kalau ada orang lain yang lebih atau berpotensi melebihi dia. Seperti Herodes yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Buat dia kekalahan adalah hal yang buruk dan sebuah kegagalan. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ingin menang. Kita sendiri diciptakan lebih dari pemenang gitu ya. Kita ini punya benih seorang pemenang. Tapi kalau demi kemenangan kita ini menghalalkan segala cara, bahkan menghancurkan orang lain, nah itu sudah salah gitu ya. Itu sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Itu berarti kita itu didrive atau dipimpin oleh insecurity kita. Apalagi orang yang play victim. Anda tahu orang yang selalu merasa dirinya itu jadi korban gitu ya. Seperti apa ketika contoh orang yang saudara pernah baca di kitab Injil, Tuhan mendatangi orang yang lumpuh selama 38 tahun ya di kolam Bethesda.
Orang itu ditanya, Tuhan apa kamu mau sembuh? Gitu ya. Dia menjawab, Tuhan tapi orang itu gak ada yang tolongin saya. Orang lain, pokoknya orang lain situasi yang salah. Orang yang play victim suka menyalahkan orang lain. Suka menjatuhkan orang lain. Suka menjelekkan orang lain. Ya, sebenarnya pesannya cuma satu kok. Yang jelek tuh orang lain bukan aku. Gitu ya. Yang jelek itu yang di luar sana dan bukan saya. Intinya saya ini jangan kelihatan jelek. Supaya nggak kelihatan, dia jelekkan semua yang di sekitarnya. Ya. Apalagi gejalanya takut berinteraksi dengan orang lain, merasa buruk dengan dirinya sehingga takut ditolak, entah karena berat badan, warna kulit, model rambut, level ekonomi dan sebagainya. Ya. Apalagi menjadi people pleaser, orang yang suka atau berusaha menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena dia takut ditolak. Penolakan itu sesuatu yang mengerikan. Ia ingin diterima, ingin dihargai. Saudara, insecurity membuat kita ini terlalu bergantung dengan faktor eksternal seperti pengakuan, pujian, perhatian orang lain, gitu ya. Tahu nggak sebenarnya kalau orang itu menjadi people pleaser adalah karena sebenarnya dia merasa buruk sehingga tanpa sadar dia menolak dirinya dan dia takut orang itu menolak dirinya seperti dia menolak dirinya. Makanya dia membeli perkenanan orang dengan menjadi people pleaser. Ya, atau ada orang-orang yang selalu berusaha membuktikan diri dengan banyak hal, overachiever, berusaha mencapai banyak prestasi di dalam segala bidang. Ya, pencapaian-pencapaian yang sangat dikejar. Saudara, tidak salah dengan prestasi. Tidak ada yang salah dengan pencapaian. Tuhan mau kita berprestasi. Apa yang salah adalah ketika kita menaruh harga diri kita pada prestasi kita. Ya, karena itu bukanlah harga Anda, bukanlah nilai Anda. Orang yang selalu berusaha membuktikan diri, menaruh harga dirinya kepada kesuksesan. Artinya kalau dia sukses berarti aku ini berharga. Aku ini bernilai, tapi kalau dia gagal, dia langsung merasa tidak berharga dan tidak bernilai. Saudara, apa yang sebenarnya orang coba buktikan, coba saudara. Orang berusaha membuktikan bahwa aku ini tidak buruk. Tapi parahnya, semakin orang berusaha untuk membuktikan bahwa dia tidak buruk, malah sebenarnya semakin nyata bahwa dia itu sedang menutupi keburukannya. Saudara, kalau saudara lihat gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, ya, apakah Anda bisa melihat walaupun bentuknya bermacam-macam, itu seperti cabang yang bermacam-macam, tapi dari satu pohon yang sama. Ya, akarnya adalah merasa buruk, merasa tidak berharga, merasa tidak dikasihi sehingga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Saudara, dari mana sih asal insecurity? Saudara, insecurity adalah produk dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden lalu mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kita tahu cerita ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kemudian kita tahu cerita ini berlanjut. Kita buka di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan? Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, oh buah dalam taman ini boleh kok kami makan buahnya. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, Allah itu tahu. Kenapa Tuhan itu enggak kasih kamu buah itu? Karena Tuhan itu tahu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, ular ini berkata kepada Hawa,
Tuhan itu enggak mau disaingi. Dia enggak kasih kamu buah itu kenapa? Karena nanti kamu jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah Tuhan enggak mau. By the way kalau Tuhan itu baik, harusnya kan enggak perlu menahan berkatnya. Itu kan baik kan, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Itu kan baik kan, kamu tuh jadi seperti Allah. Tapi Tuhan itu menahan. Tuhan itu menahan berkatnya dari kamu. Tuhan itu enggak cukup mengasihi kamu tuh enggak berharga. Buktinya apa? Tuhan menahan berkatnya. Buktinya kamu enggak dikasihkan. Yang satu itu kamu enggak dikasihkan. Saudara, itu yang seringkali yang dari awal akar dari insecurity. Ya, insecurity itu berakar pada yang namanya kebohongan. Kebohongan bahwa Tuhan itu tidak sayang kamu. Tuhan itu menahan berkatnya, tidak memberikan segalanya. Ya, ular bilang sama Hawa kalau Tuhan itu sayang sama kamu, pasti harusnya Tuhan itu kan kasih semuanya. Kenapa Tuhan menahan? Kenapa enggak dikasih? Padahal itu buahnya enak, padahal itu buahnya baik buat kamu. Kamu bisa tahu, kamu bisa jadi seperti Allah. Tapi Tuhan enggak mau, Tuhan enggak kasih. Gitu ya. Sejak saat itu ketika Hawa percaya atau makan kata-kata itu, ya buah tindakannya berikutnya adalah memakan buah itu. Saudara, sebelum mereka makan buah itu, mereka itu sudah kalah di medan pikiran. Apa yang coba iblis hancurkan itu adalah sistem belief kita atau kepercayaan kita. Menghancurkan kepercayaan kita tentang kebenaran bahwa kasih Tuhan, tentang kasih Tuhan, gitu ya, dan mempercayai kebohongan bahwa Anda tidak cukup dikasihi. Kamu itu enggak sebaik yang kamu kira. Ya, kamu itu tidak seberharga yang kamu kira. Buktinya apa? Buktinya Tuhan enggak kasih itu, padahal itu kan baik. Ya, ketika manusia itu mulai meragukan Tuhan, disitulah dosa mulai masuk. Saudara, tahu enggak? Di dalam taman Eden hidup kita, sebenarnya kita juga punya pohon itu loh. Dan ular itu suka tinggal di pohon itu. Dan suka bilang sama kita, kata-katanya mungkin kalau buat kita tuh seperti ini ya. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu benar-benar memang mengasihi kamu, gitu ya. Harusnya kan Tuhan bisa hindarkan kamu dari semua hal buruk yang terjadi dalam hidupmu. Kalau Tuhan itu mengasihi kamu, keluargamu gak akan bercerai. Kalau Tuhan itu mengasihi kamu, kalau kamu tuh berharga buat Tuhan, Tuhan itu gak akan izinkan orang tuamu divorce, gak akan izinkan orang tuamu meninggal atau pasanganmu meninggal atau anakmu meninggal, kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita ditipu orang lain, kita disakiti orang lain. Harusnya kan Tuhan bisa menghilangkan itu dari hidupmu. Kalau memang kamu dikasihi Tuhan. Kenapa harus ada hal-hal buruk? Kenapa Tuhan menahan kebaikannya? Kenapa Tuhan menahan berkatnya? Kalau memang Tuhan itu sayang sama kamu, kenapa kok kamu tidak diciptakan dengan tubuh yang sempurna? Kenapa tubuhmu tidak sempurna? Kalau Tuhan itu memang baik, kalau memang kamu tuh berharga, kenapa kok hidupmu susah? Itu yang iblis yang tinggal di pohon itu tuh, ular itu berkata kepada kita manusia. Ya, kalau Tuhan mengasihi kamu, Tuhan itu akan memberikan bla 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 bla. Nah kamu kan gak dikasih kan? Lihat kamu gak punya ini, kamu gak punya itu. Tuhan itu gak mengasihi kamu, ini loh buktinya. Dia kasih semua bukti gitu ya. Kenapa Tuhan gak mengasihi kamu? Ya karena kamu ini sebenarnya gak penting. Kamu gak berharga. Saudara, ketika kita makan kata-kata itu seperti ada memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saudara, Adam setelah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Kita kembali ke ayat yang tadi, Kejadian 3. Ayat yang ke-7. Ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sampai sini dulu. Setelah mereka makan, maka terbukalah mata mereka berdua. Saya tanya saudara, apakah sebelum makan mereka itu buta? Enggak, mereka itu enggak buta. Jadi yang dimaksud dengan mata yang terbuka itu apa? Ada sebuah cara pandang yang lain.
Ya, ada mata yang lain bagaimana kita melihat sesuatu. Yang sebelumnya mereka itu tidak terbuka, yang area ini mereka itu setelah makan, mereka itu terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebenarnya mereka dari awal mereka punya mata yang terbuka, mata jasmani. Berarti itu sesuatu yang di dalam, mata yang ada di dalam hati kita. Ya, dosa itu mengubah cara kita memandang diri kita. Dosa itu mengubah cara kita menilai diri kita. Ya, maaf, ketelanjangan yang tadinya itu tidak apa-apa, mereka selama ini ya baik-baik aja kok. Gak merasa buruk, jalan-jalan sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan sebelum makan buah itu. Tapi kenapa sekarang bisa merasa buruk? Sampai ya di ayat 7 yang 7b, lalu mereka menyemat atau menjahit daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka merasa ada sesuatu yang mereka harus tutupi. Ya, mereka merasa malu, mereka merasa takut, mereka merasa buruk. Sehingga mereka harus merasa perlu melakukan sesuatu untuk menutupinya. Apakah mereka berhasil? Berhasil menutupinya? No, yang mereka tutupi itu tubuhnya, padahal itu sesuatu yang di dalam. Ya, gimana saya tahu mereka nggak berhasil? Coba baca Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Loh, kalau memang apa yang mereka anggap buruk itu sudah tertutupi dengan daun pohon ara tadi, harusnya kan ketemu Tuhan nggak perlu sembunyi lagi, betul? Kalau mereka yang rasa buruk itu sudah tertutupi, harusnya mereka ketemu Tuhan pede aja karena mereka tidak lagi terlihat buruk. Tapi ternyata ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka bersembunyi. Nah, waktu Tuhan tanya ayat 9, tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Loh, bukannya sudah ditutupi? Kok masih bilang demikian? Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa usaha manusia apapun bentuknya, ya, apapun manifestasi kita untuk berusaha menutupi perasaan buruk tentang diri kita, itu tidak akan pernah membuat kita itu benar-benar hilang. Perasaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang, gak merasa lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, ketika manusia berusaha dan tetap gagal, Tuhan itu punya solusinya. Injil itu kabar baik. Ada kabar baik bagi Anda yang bergumul di area ini. Karena Tuhan mau Anda fulfill, itu sebuah lubang yang Tuhan bisa tutup di dalam hati Anda. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita ini mengatasi insecurity kita? Ya, bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, saudara, tentukan siapa yang Anda percayai. Oke? Ayat yang ke-11a. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Saudara, miliki disiplin di dalam hati kita. Kalau ada kata-kata, tanyakan siapa sih ini, suaranya siapa? Siapa yang memberitahumu? Saudara, iblis itu suka memakai kelemahan-kelemahan kita atau kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk memberikan identitas kepada kita. Dia bisa pakai kata-kata siapa saja. Teman, atasan, keluarga, bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun, gitu ya. Kata-kata itu bisa terngiang-ngiang dan mengendap di hati kita. Saudara, seperti apa? Misalnya, kamu itu bodoh, kamu itu jelek, gitu ya. Kata-kata itu bisa kita ada di dalam hati kita. Kamu tuh tidak seperti siapa, gitu kan. Kamu tuh nggak bisa lakukan apa-apa. Aduh, nggak ada lah orang yang akan suka sama kamu, gitu kan. Kamu gak akan berhasil dan sebagainya. Entah itu kata-kata sengaja maupun gak sengaja. Saudara, coba saya tanya seperti Allah tanya kepada Adam. Siapa yang memberitahu Anda? Kalau bukan Tuhan, kok kamu percaya? Kan itu bukan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah mau bilang, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Kan aku selama ini gak pernah bilang, gitu kan. Kan itu bukan dari aku, bukan dari Tuhan. Kok kamu percaya? Nah, saudara, pertama tentukan siapa yang Anda mau percayai. Suara siapa yang Anda mau dengar. Suara siapa yang Anda mau simpan di dalam hati Anda.
Kalau itu bukan Tuhan, jelas itu kata-kata belum pasti kebenaran. Ya, kalau itu Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Anda bisa percaya. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, Anda tidak perlu, bahkan tidak harus percaya. Tentukan siapa yang Anda percayai. Karena Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu? Kan bukan aku, bukan Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, ya jangan langsung dipercaya. Tanya sama Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan, itu yang kamu harus percayai. Ketika Anda mendengar suara-suara atau tuduhan-tuduhan, kita tahu kalau itu bukan dari Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan Anda jalan keluar. Tuhan memberikan Anda sebuah otoritas. Kita buka sama-sama di Kejadian masih pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ini adalah perkataan Tuhan kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya alias kita ini manusia punya dikasih otoritas, dikasih kemampuan gitu ya untuk meremukkan kepala ular. Supaya apa? Supaya nggak bisa ngomong lagi. Supaya itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya, tapi kalau kita nggak segera tidak segera meremukkan kepala ular, dia bisa menggigit tumit kita sehingga kaki kita itu jadi melenceng, jalan kita tuh jadi pincang gitu ya, jadi jalannya tuh nggak lurus lagi. Saudara dikasih kuasa untuk meremukkan kepala ular supaya dia perkataannya itu tidak lagi berkuasa dalam hidup Anda dan Anda bisa punya kuasa untuk mempercayai Tuhan dan perkataannya. Ya, yang kedua, kenal kasih Tuhan. Karena kita insecure itu berkata bahwa kamu tidak cukup dikasih, kamu itu buruk, kamu itu nggak berharga, makanya kamu nggak dikasih Tuhan. Tuhan menahan sesuatu dari kamu. Saudara, Tuhan itu sebenarnya kasih pohon itu di sana bukan untuk menahan berkatnya. Saudara bisa lihat Tuhan itu sebenarnya menaruh pohon itu di sana supaya manusia itu bisa bersekutu dan memberikan kasih yang sejati buat Tuhan. Kasih yang sejati itu terjadi ketika ada pilihan. Kita buka sama-sama di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dan ke-19. Ini adalah doa Paulus untuk kita semua, untuk orang-orang yang pada zamannya dan untuk kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus termasuk kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Saudara, jadikan ini doa Anda. Aku mau mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Anda perlu mengenal kasih Tuhan. Kadang orang itu salah sangka. Iblis itu membuat kita itu salah sangka sama Tuhan. Iblis membuat kita tuh meragukan kasih Tuhan. Iblis membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi kalau kita kenal kasih itu, kita kenal seperti apa Tuhan. Tuhan adalah kasih. Ya, kita gak akan mudah tertipu, kita gak akan mudah makan perkataannya iblis. Roman 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah bertobat. Apakah seperti itu? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah hidup kudus. Dikatakan di sini ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi Anda dan saya. Anda tidak perlu mencari sesuatu gitu ya untuk mendapatkan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Allah sudah mengasihimu bahkan ketika engkau masih belum bisa mengasihi Dia. Malah kasih itulah yang memampukan kita untuk bertobat. Kasih itulah yang memampukan kita untuk hidup benar. Bukan kita hidup benar untuk mendapatkan kasih-Nya, bukan. Dan gak cuma Tuhan itu sudah mengasihimu
ketika engkau masih berdosa. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Engkau sadar gak sadar? Engkau rasa gak rasa? Kebenaran ini tidak pernah bisa disangkali. Tuhan itu mengasihimu. Dan dikatakan sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan itu tidak bisa tidak mengasihimu. Itulah kebenarannya. Sudah ingat tadi pohon itu diciptakan di situ bukan supaya Tuhan menahan berkatnya. Bukan supaya mereka itu tidak menikmati sesuatu yang baik. Tapi karena Tuhan itu mau hubungan yang sejati. Sudah juga tahu kalau ketika Tuhan berkata kalau kamu makan buah ini nanti kamu mati gitu ya. Dan benar ketika mereka makan konsekuensinya adalah kematian. Kalau sudah baca di Kejadian 3 ayat yang ke 22 berfirmanlah Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau saudara salah sangka sama Tuhan, Anda berpikir, loh kok Tuhan malah menghalangi, kok Tuhan malah nggak kasih gitu ya. Kemudian Tuhan kan usir mereka dari Taman Eden, kemudian menutup pintu jalan ke pohon kehidupan supaya mereka tuh nggak makan dari pohon itu. Itu adalah bentuk kasih Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu nggak mau kita dalam kehidupan yang berdosa itu hidup selama-lamanya. Sudah bisa bayangkan kalau kita ini dalam kondisi berdosa, efek dari dosa adalah penderitaan dan sebagainya. Dan kita itu hidup selama-lamanya. Berarti kita itu akan menderita selama-lamanya. Tapi Tuhan kasih kita kematian itu sebagai bentuk kasihnya. Bisakah Anda melihat betapa Tuhan itu di dalam dirinya itu gak ada yang lain kecuali kasih untuk Anda dan saya. Supaya kita ini punya titik akhir dari penderitaan kita dan kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nantinya setelah kematian supaya kita gak hidup selama-lamanya menderita karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan kita, kasihnya itu sempurna saudara. Ya sudah perlu mengenal kasih itu walaupun itu melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya Anda mengalami dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Apalagi yang membuat kita juga bisa mengatasi insecurity. Ya, saudara perlu menerima dan mengasihi diri Anda sendiri. Tuhan sudah mengasihi Anda, Tuhan sudah menerima, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya bahkan ketika Anda masih berdosa. Kenapa Anda gak menerima diri Anda sendiri? Kenapa Anda masih menolak diri Anda sendiri? Saudara, percayakah Anda kalau saya itu bilang bahwa mengasihi diri sendiri itu bukan hal yang mudah? Ya, kenapa saya katakan ya? Karena saya itu mengalaminya selama waktu yang cukup lama. Dan saya melihat di kanan kiri ada banyak orang itu tanpa sadar, entah sadar atau tidak, itu menolak dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak suka melihat dirinya yang gagal atau melakukan kesalahan, merasa buruk dan merasa lemah. Dan orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri akan selalu berusaha menjadi orang lain. Sedangkan Anda tidak diciptakan jadi orang lain. Ya, saudara harus tahu bahwa kegagalan, kesalahan, kekalahan itu hanyalah bagian dari kehidupan. Itu bukanlah sesuatu yang buruk yang perlu kita tolak dalam kehidupan kita. Saudara, semua orang di muka bumi ini itu pernah gagal, pernah salah, ya kan, pernah kalah. Dan Tuhan itu bisa memakai itu untuk membangun kita, tapi seringkali kita melihatnya karena dosa itu kan mengubah cara kita memandang diri kita. Kita memandang itu buruk tentang diri kita. Yang buruk itu kalau kita sudah gagal nggak mau bangkit, nah itu buruk. Kenapa? Karena sebenarnya kegagalan kita tuh bukan terletak pada kegagalan itu sendiri. Kegagalan kita adalah ketika kita kalah terhadap kegagalan. Nah itu. Tapi kemenangan kita itu terletak kepada apa? Ketika kita gagal, kita tidak dikalahkan oleh kegagalan kita. Kita bangkit lagi. Itulah kemenangan kita. Dan Anda adalah orang-orang pemenang. Kegagalan, kekalahan, kesalahan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Anda tetap menang ketika Anda itu bangkit lagi. Ketika Anda memulai lagi. Ketika Anda memperbaiki kesalahan.
ketika Anda bertobat. Saudara, kalau Anda lihat foto Anda, ya coba lihat. Entah di handphone, entah di mana gitu ya. Lihat foto Anda sendiri. Mungkin foto Anda waktu masih muda atau apa gitu ya. Foto Anda yang zaman dulu atau foto Anda lah. Kira-kira perasaan Anda lihat foto Anda seperti apa? Apakah Anda bangga dengan diri Anda atau Anda merasa I wish it's not me? Saudara, saya mengalami ini selama bertahun-tahun. Saya pernah ada beberapa tahun tuh nggak berani difoto. Kenapa? Karena saya tuh nggak berani lihat wajah saya sendiri. Saya selalu berpikir I wish it's not me. Gitu ya, ketika saya melihat wajah saya merasa kamu itu orang gagal. Kamu tuh buruk, kamu tuh lakukan banyak kesalahan. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Jadi saya melihat foto saya melihat I wish it's not you. Gitu ya, aku harap ini yang saya lihat itu bukan orang ini. Sampai akhirnya Tuhan mengajar saya bahwa di dalam perjalanan kehidupan itu ada kesalahan, ada kegagalan, but still it's you gitu loh. Itu masih Anda. Dan tidak ada yang buruk dengan semuanya itu. Itu hanyalah bagian dari perjalanan Anda. Anda perlu embrace, Anda perlu terima diri Anda. Ketika Anda bisa menerima diri Anda akan mulai bisa mengasihi diri Anda. Ketika Anda bisa mengasihi diri Anda, ada sesuatu yang dibebaskan dan Anda bisa mengasihi orang lain dengan lebih free. Saudara, terima dan kasihi diri Anda karena Tuhan itu sudah mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna. Tuhan itu menerima Anda apa adanya, bahkan ketika Anda masih berdosa. Ya, yang berikutnya miliki persekutuan yang konsisten. Kata kuncinya adalah konsisten dengan Tuhan. Jangan lupa saat teduh, baca firman, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita ini perlu ditransformasi oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mentransformasi pikiran kita. Pikiran Anda harus diisi dengan kebenaran. Kenapa? Karena iblis itu akan tetap tinggal di pohon itu. Dia akan sewaktu-waktu bisa berkata-kata dan membuat Anda kembali meragukan Tuhan. Tapi ketika pikiran Anda diisi oleh firman Tuhan, hati Anda diisi oleh firman Tuhan, Anda bisa berkata bahwa enggak kok, yang benar itu ini, bukan kamu. Anda punya pegangan yang kuat. Makanya saudara perlu day by day, hari demi hari. Anda bisa berdoa, bahkan ketika Anda struggle dengan yang nama insecurity. Jujur aja di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu buruk. Anda tidak pernah terlihat buruk di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Anda mengatakan isi hati Anda yang Anda anggap buruk. Mungkin kita bisa, ada orang-orang tuh yang malu gitu ya. Aduh, kalau aku ngomong ini sama Tuhan, nanti Tuhan pikir aku apa? Tuhan itu sudah tahu, bahkan kita sebelum kita ngomong, kenapa kita harus merasa malu? Anda gak ngomong pun Tuhan sudah tahu kok. Jadi Anda bisa jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Anda struggle, Anda mengalami perkara-perkara yang Anda rasa memalukan, berdoa. Nyatakan segala hal di hadapan Tuhan. Dia bisa handle all your feeling, semua isi hati Anda dan perasaan Anda. Ya, menyembah Tuhan akan mengembalikan fokus kita dari situasi kita kepada Tuhan. Ya, dan yang terakhir, miliki komunitas yang saling menjaga. Ya, Anda yang hari ini belum punya komunitas, saya undang Anda join ke dalam komunitas. Anda perlu komunitas. Ya, kenapa? Karena kita ini punya blind spot. Semua orang itu punya blind spot. Kita ini kadang tidak sadar. Dan perlu orang-orang di kanan kiri kita tuh yang menegur kita, yang memberitahu kita, saudara ya. Kalau kita bisa diberitahu, ada orang yang memberitahu, kita akan saling menjaga. Anda juga bisa kasih tahu, sehingga komunitas ini akan menjagai Anda. Anda tidak perlu sampai seperti Saul, seperti Herodes, gitu ya, seperti Kain. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mengingatkan Anda, yang menjaga Anda, mendoakan Anda. Yang terakhir kita buka di Kejadian 3 ayat yang ke-21. Saudara, Tuhan memberikan jawaban bagi peristiwa ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, kemampuan manusia menutupi dirinya hanya sebatas membuat, cawat gitu ya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang hanya menutupi sebagian.
Tetapi pengorbanan, apa yang Tuhan buat, Tuhan itu harus membunuh satu binatang, mengambil kulitnya, membuat pakaian, membuat sesuatu yang menggantikan apa yang manusia coba lakukan. Tuhan itu kasih solusi dan solusinya itu sempurna. Korban ini, binatang ini yang disembelih menggambarkan Tuhan yang sudah mati untuk kita. Firman Tuhan ada berkata, Dia menebus kita, Dia membeli kita dengan darah yang mahal, dengan darah anaknya sendiri. Saudara, itulah harga kita. Tidak terletak pada apapun yang kita capai, tapi seberapa mahal Tuhan membeli Anda. Kenapa? Karena Anda berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hari ini Anda dengar firman Tuhan ini dan Anda tahu, ya saya bergumul dengan yang satu ini. Saya selalu khawatir berlebihan, saya selalu merasa cemas, saya takut, saya malu. Saya merasa tidak bisa menerima diri saya sendiri, saya takut ditolak. Saya tidak pernah puas dan selalu butuh pujian dan pengakuan dari orang lain. Saudara, dimulai dengan ketika kita menyadari kebutuhan kita, kejujuran Anda, bahwa di hadapan Tuhan, Anda akan menemukan Tuhan yang memberikan Anda sebuah nilai yang baru dalam kehidupan Anda.